Halo Beb, terima kasih sudah datang kembali di vlog gue. Dan seperti hari Rabu biasanya, gue akan kembali mengisahkan mengenai pengalaman-pengalaman anak kereta atau cewek kereta. Nah, di vlog sebelumnya kan gue pernah cerita ya Beb, gimana kalau misalnya kita ada di dalam satu KRL yang kondisinya sangat berdesak-desakan, umpel-umpelan, terus juga kita didorong kiri, kanan, depan, belakang, kita keinjak-injak, pastinya akan terpancing emosi ya kan Beb. Kalau udah kepancing emosi terus gimana? Biasanya kan akan memicu kepada keributan, mulai dari keributan kecil kayak sindir-sindiran, adu mulut, terus juga bisa mengarah kepada keributan besar, kayak pukul-pukulan, tonjok-tonjok, tampar-tamparan. Waduh, kayak di film-film ya Beb ya. Nah, di vlog kali ini gue akan menceritakan beberapa kisah viral dari orang-orang yang berantem di dalam KRL. Beb semua gue yakin udah pernah ada yang tahu ceritanya atau bahkan sempat nonton videonya yang diviralkan itu. Tapi menurut gue beberapa kisahnya ini ada yang sangat seru untuk kita gali atau kita bahas lebih lanjut Beb. Gimana serunya? Udah siap? Lemesin aja say! Kisah viral pertama ini dialami oleh Salsa, seorang gadis penumpang KRL tujuan Bogor. Salsa biasanya turun di stasiun Pasar Minggu, Beb. Dan kala itu Salsa pulang kerja dan dia naik dari stasiun Gondang Dia sekitar pukul 18.41 sore. Udah pasti kalau rush hour gitu, jam-jam sibuk, kondisi KRL-nya bakalan penuh sesak kan ya Beb ya. Nah, ini pun yang dialami oleh Salsa. Pada saat dia naik, kondisi KRL-nya udah desek-desekan. Seperti penumpang-penumpang KRL lainnya, Beb, kalau misalnya mereka mau turun, 2 atau 3 stasiun sebelumnya mereka udah prepare atau udah persiapan, geser gitu ya, atau tukeran posisi sama penumpang yang berdirinya lebih dekat kepada pintu keluar. Hal ini bertujuan untuk memudahkan kitanya turun, Beb, karena kan KRL itu makin kesini penumpangnya makin tambah. Kalau misalnya kita nggak geser, kita bakalan makin kedorong masuk sama penumpang yang baru mau masuk KRL. Nah, Salsa ini akhirnya dia nanya nih sama satu mas-mas yang berdiri deket dia. Mas, turun di mana? Boleh tukeran nggak? Nah, si masnya ini kan belum sempat jawab ya Beb ya. Yang jawab pertanyaannya Salsa malah mas-mas lain yang juga kebetulan berdiri deket Salsa. Dia balik nanya nih ke Salsa, emang mbaknya mau turun di mana? Terus Salsanya langsung jawab, stasiun Pasar Minggu mas. Masnya balik jawab nih, masih jauh lagi mbak. Nah terus entah gimana masnya mungkin responnya kurang enakin atau juga kondisi Salsanya lagi bete atau gimana. Pokoknya singkat kata Salsa itu ngerasa kesel lah, kurang terima sama jawaban si masnya ini. Dia akhirnya curhat sama temennya via WhatsApp Beb. Dan sepertinya si mas yang tadi ngejawab Salsa bisa ngebaca isi chat yang Salsa bikin sama temennya Beb. Berarti posisinya nggak terlalu jauh, bisa jadi di belakangnya Salsa gitu kan. Nah, ngebaca isi chat dari Salsa, dia nih juga nggak terima masnya. Lantas tanpa babi bu, dia tarik handphonenya Salsa secara paksa. Terus dia ngata-ngatain Salsa. Dia bilang kayak gini, kenapa lo gak suka sama gue ha? Dasar lo PSK. Nah, gak lama abis ngatain itu, Salsanya juga masih kaget ya kan, tiba-tiba handphonenya ditarik sambil dikatain kasar kayak gitu. Salsa ditampar sama si masnya itu. Abis ditampar, kepalanya Salsa dipukul, ditarik jilbabnya Beb sampai lepas. Ya alhasil si Salsanya kaget luar biasa dong ya Beb ya, boro-boro bisa ngerespon balik. Yang ada dia nangis sambil gemeter semua badannya Beb. Dia ketakutan, marah, malu, segala macem lah campur aduk. Nah, ngeliat kejadian kayak gini, akhirnya satu gerbong ngerespon dong Beb. Mereka semua marah sama si masnya ini. Mereka semua pada neriakin, woi, jangan kasar dong sama perempuan, jangan kayak gitu loh. Kayak gitu, pokoknya tetap nggak terima. Dan si masnya ini diteriakin kayak begitu Beb sama orang satu gerbong. Nggak berhenti dia tuh tetap caci maki si Salsa. Sampai si Salsanya terpojok, dia makin nangis, makin gemeter. Nah, makin nggak terima juga dong orang-orang di sekitarnya. Akhirnya mereka memaksa turun si masnya ini. Turun di stasiun Pasar Minggu, padahal dia nggak turun di situ. Langsung dijorokin aja tuh begitu pintunya kebuka Beb. Jadi dipaksa turun ya kan. Masnya ya mau nggak mau orang didorong orang satu gerbong, dia turun sambil melototin Salsa. Ya tambah ketakutan dong Salsanya. Padahal kan tadinya dia mau turun di Pasar Minggu ya Beb. Nggak jadi dong, takut dia. Akhirnya dia lebih memilih untuk turun di stasiun berikutnya. Sampai di stasiun berikutnya, Salsa tuh turunnya kalau nggak salah di Tanjung Barat, Beb. Di stasiun Tanjung Barat, Salsa langsung ke pos pengaduan. Dia melaporkan tindakan kekerasan yang dialami di dalam KRL. Langsung dibikinin berita acara tuh sama petugasnya, Beb. Nah, untuk pengumpulan bukti, guna melaporkan atau menindaklanjuti kepada kepolisian, Salsa meminta bukti rekaman CCTV.
Tapi oleh petugas setempat diinformasikan bahwa untuk permintaan rekaman CCTV ini ada prosedurnya. Jadi bisa diberikan kalau laporannya berupa kehilangan barang, kecurian barang, atau barang yang tertinggal. Tapi kalau untuk tindakan kekerasan seperti yang dialami oleh Salsa itu belum dapat diberikan. Nah, Salsanya kan sempat bingung ya terus gimana dong? Dia bisa dapat di mana rekaman CCTV-nya? Oleh petugas di Tanjung Barat, Salsa diarahkan ke Pasar Minggu. Siapa tahu yang di Pasar Minggu bisa kasih. Keesokan harinya Salsa ke sana ya Beb ya. Tapi ternyata diinfokan rekaman CCTV yang ada di stasiun Pasar Minggu ini belum aktif. Dari Pasar Minggu, Salsa kemudian ditawarkan solusi untuk melaporkan dahulu kepada kepolisian untuk minta dibuatkan surat pengantar permintaan rekaman CCTV yang di stasiun Juanda. Datanglah Salsa ke polisi ya kan untuk minta surat pengantar itu, tapi nggak diberikan juga. Tapi akhirnya informasi yang kita terima nih ya Beb ya, Salsa sih mendapatkan win-win solution. Jadi sudah ditenggarai lah permasalahannya antara kepolisian, pihak KAI juga sudah merespon secara baik, dan juga dari pihak Salsa. Jadi semuanya sudah merasa bahwa ini sudah clear semua case-nya gitu. Tinggal Salsanya yang saat itu memang membutuhkan waktu untuk pemulihan dari traumanya Beb. Dia sempat nggak ngantor selama kurang lebih 1 minggu. Dan juga setelah dia merasa sudah lebih baik, dia belum berani ke kantor untuk menggunakan transportasi KRL. Jadi dia menggunakan transportasi lainnya untuk aktivitas sehari-harinya Beb. Tuh, gila ya. Trauma coy, lu jangan asal sembarangan ngelakuin tindakan kekerasan sama orang. Gila ya. Laki bukan sih lo? Udah disunat belum? Oke Beb, untuk cerita viral yang kedua, ini dialami oleh seorang mbak-mbak juga nih di dalam gerbong wanita. Tapinya kalau tadi kan Salsa di gerbong campuran, kalau ini kejadiannya ada di gerbong wanita. Yang menceritakan ini Beb, sebetulnya bukan yang mengalami sendiri, tapi dia berupa saksi yang kebetulan sempat merekam dan juga mengupload pengalamannya di Twitter. Jadi kisahnya ini dikutip dari Twitter Rina Farzia. Nah, Mbak Rina ini kebetulan naik di KRL yang sama, di gerbong yang sama, dan duduk berdekatan dengan si Mbak yang mengalami tindakan kekerasan ini. Karena kejadiannya ada di gerbong wanita, otomatis dilakukannya sama wanita juga ya Beb ya. And you know what? Ini dilakukannya oleh seorang ibu-ibu paruh baya. Awal cerita ada seorang ibu-ibu paruh baya, dia duduk di kursi prioritas Beb. Kalau kursi prioritas ini dia bermuatan 3 orang. Jadi posisinya itu ada 2 berhadapan ya. Yang di seberang sana untuk 3 orang, yang di seberang sini untuk 3 orang. Nah kebetulan di kursi prioritas yang si ibu ini duduk, posisinya nggak penuh full 3 orang Beb, jadi masih ada space 1 orang, masih ada space kosong di tengah-tengah. Nah space kosong ini digunakan oleh si ibu untuk menaruh barangnya, tas bawaannya Beb. Sementara si mbak-mbak yang menjadi korban itu duduk di kursi prioritas seberangnya dari si ibu. Nggak lama ada seorang petugas atau security di dalam KRL ini, dia mendatangi si ibu ini Beb. Dia menegur si ibu, menghimbau bahwa barang yang dia bawa bisa ditaruh di bawah, di pangku, atau kalau misalnya mau bisa ditaruh di atas, dibantu sama petugasnya. Karena kan memang di atas tempat duduknya itu ada tempat untuk taruh-taruh barang ya Beb ya. Nah si ibunya ini bukannya serta-merta memindahkan barangnya, dia malah ngedumel, cari-cari alasan, ngeyel gitu Beb. Dia bilang gini, ya orang dari tadi juga nggak ada yang duduk sini kok, makanya kosong saya taruh barangnya di sini Mas. Dan kalau misalnya nanti ada yang mau duduk sini, kan juga bisa tuh minta tempat duduk di depan situ. Itu tuh mbak-mbak yang masih muda itu kan juga bisa bangun kasih tempat duduk dari dia. Ditunjuk-tunjuk tuh mbak-mbak yang duduk di seberangnya. Padahal si mbak-mbak ini ya lagi anteng-anteng, lagi manis, duduk, nggak salah apa-apa, kenal juga enggak gitu ya Beb. Tapi ditunjuk-tunjuk. Nah nggak selesai dengan ditunjuk-tunjuk Beb, si ibu-ibu itu entah kenapa ya dia ya lagi kesel banget, lagi ada masalah apa nggak paham. Dia langsung berdiri, nyamperin si mbaknya itu, narik tas mbaknya, nyuruh si mbaknya bangun. Terus dijambak rambutnya Beb, abis dijambak terus ditampar. Coba, kan gimana ya, lu lagi duduk anteng-anteng manis-manis, tiba-tiba lu ditarik, dijenggut gitu rambut lu, terus lu ditampar. Kenal juga enggak sama tuh si ibu, mau ngelawan gimana orang tua? Ya udah langsung dipisahin kan sama petugas yang negor tadi. Dipisahin aja susah banget Beb. Ibu itu tuh seolah-olah kayak nggak terima gitu, kayak punya masalah di masa lampau gitu sama si mbak itu deh. Kayak punya masalah yang nggak terselesaikan gitu, yang belum kelaran gitu, yang emang mesti digongin saat itu. Nggak tahu kenapa.
Gila ya. Nah, akhir ceritanya gimana? Apakah si ibunya terus dibawa ke gerbong lain ataukah si ibunya diminta turun di stasiun berikutnya? Nah, ini belum ada informasi kelanjutan ceritanya nih Beb, kayak gimana. Mungkin kalau Beb semua ada yang tahu cerita ini kelanjutannya gimana, atau mungkin satu kereta saat itu sama mereka, boleh komen ya di bawah ya. Supaya lebih seru, kita lihat yuk Beb video saat si ibu-ibu ini lagi ngamuk. Itu berdiri itu tidak pantas. Kok cacar? Makanan ibu juga enggak. Makanan saya gampang. Orang tua Nggak habis pikir ya, ya ampun gila banget ya si ibu ya. Terus si ibu kayaknya bukan cuma tensinya aja yang naik ya, mungkin asam lambungnya naik, asam uratnya naik, tagihan naik, arisan belum dibayar, segala macam. Bu, kalau lagi banyak masalah nggak usah pergi-pergi sendirian deh Bu, beneran. Ih, ngeri, kesian orang-orang sekitar ibu. Jadi trauma nanti lihat ibu-ibu. Ya kan? Lanjut, ini cerita viral yang ketiga Beb. Kejadiannya juga sama, ada di gerbong wanita. Awalnya kenapa? Dari rebutan kursi Beb. Sepele banget. Kejadiannya ini terjadi di tahun 2017, sudah lama. Dari saksi mata yang bercerita, awalnya kedua cewek ini cuma sekedar sindir-sindiran Beb. Ya masalah tempat duduk lah, rebutan kursi. Dari sindir-sindiran masih belum terima, diperpanjang jadi adu mulut. Dari adu mulut masih belum puas Beb. Akhirnya apa? Teriak-teriakan, kata-kataan. Masih belum puas, tambah memanas. Akhirnya apa? Jambak-jambakan Beb. Jambak-jambakan belum puas. Mereka akhirnya apa? Naik itu ke tempat duduk, mereka tendang-tendangan. Jadi jambak-jambakan sambil tendang-tendangan. Jadi kebayangkan, satu tempat duduk yang muat untuk 7-8 orang, isinya cuma tinggal mereka berdua doang yang lagi jambak-jambakan sama tendang-tendangan. Semua kiri kanannya langsung berdiri, menghindar, takut ketendang, ya kan? Kalau misalnya ada yang nanya, bukannya dipisahin malah direkam, malah disebar-sebar, gimana sih? Bukannya begitu Beb. Ini menurut saksi mata ya. Mereka semua udah berusaha buat melerai, buat berusaha memisahkan, tapi nggak didengar. Tetap emosi yang berbicara Beb, ego yang berbicara, tetap jambak-jambakan. Ya daripada ketendang, kejambak juga sama si mbaknya, ya mendingan menghindar, ya kan? Jadi biarkanlah petugas yang bertindak. Kepengen lagi nggak lihat videonya? Yuk kita putar ulang. Tuh ya kan, emang semuanya tuh udah pada berusaha buat ngelerai Beb, udah berusaha buat misahin, tapi emang dasar keduanya aja yang aduh udah deh pokoknya cewek sama cewek ya, kalau egonya udah ketemu, apalagi ini perihal tempat duduk, kursi yang maha agung itu, yang maha apa ya, aduh privilege banget lah dapat kursi di gerbong cewek mah. Nah setelah berhasil dipisahkan Beb oleh petugas, mereka berdua dikenakan sanksi untuk diturunkan di stasiun berikutnya. Dua-duanya disuruh turun, udah daripada keributan berlanjut sampai stasiun terakhir. Cuma informasinya sih nggak berlanjut kepada pihak berwajib. Karena nggak ada satupun dari kedua belah pihak yang berantem ini melaporkan kepada pihak berwajib. Ya malu aja kali Beb, masa masalah begituan aja kudu dilaporin ke polisi. Oke Beb, cerita viral berikutnya di media sosial adalah mengenai kisah berantemnya penumpang sama masinis. Kok bisa? Ya bisa, gue aja pernah kok berantem sama masinis. Ntar ya gue ceritain ya, ini dulu.
Sabar. Ini adalah pengalaman penumpang KRL Bekasi, Beb. Tujuan Jakarta Kota atau Manggarai ini nggak disebutkan, tapi berangkatnya dari Bekasi. Karena diinformasikan di sini keributan puncak terjadinya itu di stasiun Cipinang. Jadi awal ceritanya, keretanya ini mengalami keterlambatan, Beb. Memang nggak terlambat lama banget, harusnya keberangkatan jam 6.15 dari Bekasi, tapi ini baru diberangkatin jam 6.20. Cuma seperti biasa ya, kereta itu kan fansnya banyak banget, primadona KRL itu. Jadi kalau misalnya telat, otomatis penumpang yang bertujuan naik di jadwal berikutnya, dia pasti akan nekat untuk naik kereta yang belum berangkat. Ya dong, kan ngirit waktu perjalanan. Nanti ke kantor bisa lebih awal. Daripada nungguin kereta berikutnya pasti akan lebih mulur lagi. Berangkat dari Bekasi, Kranji, Cakung, kemudian Klender Baru, sampai dengan Klender itu lancar. Nggak ada kendala, Beb. Tapi kan makin berdesak-desakan ya, udah tambah sesek nih. Udah gitu kondisi di dalamnya kebetulan AC pas mati. Terus kipas anginnya cuma berasa blowernya aja. Blowernya tuh kayak ya sepoi-sepoi manja gitu ya, Beb ya. Jendela sebagian ada yang bisa dibuka, ada yang enggak karena posisinya dipaku ujungnya. Nggak tahu siapa yang maku. Nah, pas di stasiun Cipinang, memang biasanya di sini suka diberhentiin karena gantian jalur sama kereta jarak jauh yang arah Jawa, yang kereta mau ke Jawa luar kota, Beb. Cuma keterlaluan nih, ditahannya sampai setengah jam, lu bayangin. Jadi kondisi yang udah umpel-umpelan, pengap kayak begitu, terus udah mandi keringet, ya kan? Terus masih ditahan setengah jam. Udah gitu nggak ada pengumuman sama sekali, ini kenapa gitu setengah jam bisa ditahan, apakah ada gangguan sinyal, ataukah ada kereta mogok, rel patah, atau apapun itu nggak ada sama sekali. Petugas atau security yang ada di situ ditanyain malah pelangap-pelongo, soalnya dia nggak megang HT gitu kayak walkie-talkie, Beb. Dan dia kayaknya nggak paham juga kondisinya kenapa kereta ditahan. Gerbong yang paling depan itu udah gedor-gedor gerbong masinis, minta buat pintu dibuka lah, karena kan jendela sebagian besar nggak bisa dibuka ya, Beb ya. Jadi pengap luar biasa. Itu udah ada yang jatuh pingsan segala karena udah nggak tahan. Mungkin dia belum sarapan di rumahnya atau memang kondisi fisiknya, staminanya lagi nggak fit, kurang sehat, jadilah dia kurang oksigen, pingsan. Memang ada aturan juga, pintu kalau misalnya belum sampai di stasiun, belum boleh dibuka. Karena kalau misalnya dibuka, nanti penumpangnya berhamburan keluar, itu berbahaya. Takutnya ada kereta yang beda jalur, beda arah, itu dalam kecepatan tinggi lewat. Memang berbahaya, Beb. Setidaknya ada pengumuman seharusnya, jadi penumpangnya juga paham. Nggak parno, nggak suuzon mulu gitu sama masinisnya. Nah akhirnya situasi kan makin memanas ya, Beb ya. Orang juga udah semakin marah, teriak-teriak di dalam kereta minta dibukain pintunya. Akhirnya dibukain nih sama masinisnya, Beb. Karena ada yang pingsan juga kan, harus segera ditolong gitu loh. Di dalam kereta kan minim gitu bantuan. Digotong nih yang pingsan menuju stasiun Cipinang untuk dilakukan tindakan. Saat pintu dibuka, udah dong langsung berhamburan kan penumpang semua keluar. Sebagian itu langsung menyerbu ke gerbong depan, gerbong masinis. Ada yang nimpukin kacanya pakai batu sampai pecah. Karena udah emosi banget, Beb. Nah akhirnya baru diinformasikan bahwa itu keretanya berhenti lama, ditahan ada gangguan wesel dari Gambir. Setelah gangguan weselnya normal, kereta kan bisa dijalankan kembali dan akhirnya sampai di Jatinegara. Nah pengalaman yang seperti ini, Beb, di mana kereta itu sering ditahan lama, terus juga AC mati, kipas anginnya tidak berfungsi dengan baik, banyak orang yang pingsan, itu sering banget terjadi ya. Gue bisa cerita gini karena gue ngalamin sendiri gitu sebagai anak kereta yang naik dari Bekasi. Wow, itu luar biasa banget lah kondisinya. Sekalipun itu pagi-pagi, masih fresh gitu ya, orang berangkat kerja, tapi kan tetap aja dalam satu gerbong yang penuh sepenuh-penuhnya umat gitu ya, bener-bener yang nggak ada space untuk lo bergeser atau apa. Terus juga lu pengap, kurang udara, kurang oksigen, kan itu bahaya kan? Bisa bikin lemes badan kita. Contoh lah kondisinya kayak gini ya. Kaki lo tiba-tiba gatel nih, lu pengen garuk. Tapi tangan lo nggak nyampe, karena lo nggak bisa nundukin badan lo. Kan udah kebentur orang, udah penuh banget. Nah akhirnya lo mikir, gimana caranya supaya lo bisa garuk kaki lo yang udah gatel banget ini, udah nggak tahan nih gatelnya. Akhirnya lo ngalah deh, kaki lo yang gatel aja yang lo angkat, supaya tangan lo nyampe buat ngegaruk, ya kan? Berhasil nih lo garuk. Nah abis lo garuk, lo mesti turunin lagi kaki lo kan? Begitu lo turunin, babe, you know what? Space atau ruang tempat tadi kaki lo berpijak, itu udah diambil orang, udah ada kaki orang. Jadi kaki lu udah gak dapat ruang lagi buat berpijak. Alhasil apa? Udah.
Lu bakalan jadi flamingo sampai ke stasiun berikutnya, Beb. Yuk, selamat ya. Nah, yang berikutnya ini adalah cerita pengalaman pribadinya gue berantem sama masinis. Jadi, ini kejadiannya dalam 1 minggu tuh sering banget, Beb. Ya, nggak tiap hari, tapi sering gitu. Sempat beberapa kali lah. 3 atau 4 kali. Di jam yang sama pas pulang kerja, sekitar jam 6 sampai jam 7 malam lah. Jadi, ini masinisnya baru, Beb, informasinya. Masih kayak baru lulus gitulah. Masinis, masih selonong boy kalau istilah sama bapak kita mah, masih jiwanya jiwa ngebut aja gitu kan. Padahal dia nggak tahu, dia nggak gitu, dia bawa ratusan bahkan ribuan orang mungkin itu kan kalau misalnya jam-jam sibuk. Tapi dia berasanya kayak bawa kambing aja gitu, ngebut setengah mati, ugal-ugalan, ngerem sembarangan. Nah, dengan seringnya dia ngerem-ngerem sembarangan ini, Beb, kondisi orang di dalamnya yang umpel-umpelan itu jadi banyak yang jatuh, termasuk gue. Belum lagi ada ibu-ibu bawa anak kecil, belum lagi ada orang hamil nggak dapet duduk. Tuh, dia kan mikir kayak gitu ya, jatuh terus keinjek-injek gimana kan? Akhirnya gue kesel banget kan, gue tuh udah memuncak gitu, udah emosi banget, gue tahan-tahan, tapi dia ulang lagi. Akhirnya klimaks nih, itu hari apa gue lupa lah pokoknya. Gue udah bertekad nih dalam hati, lihat aja, pokoknya ntar gue turun, gue langsung ke gerbong masinis, gue damprat tuh masinis, biar tau rasa. Nggak taunya di stasiun Cakung, dia udah kena damprat bapak-bapak, banyak katanya, Beb. Jadi pas turun itu langsung tuh bapak-bapak nyamperin ke gerbong masinis, ngomelin dia. Bodo amat, biarin aja. Itu kan baru bapak-bapak, belum gue. Keselnya gue belum terlampiaskan, ya kan? Kan gue korban juga. Terus tapi gue mikir, gue itu kan biasanya naik di gerbong cewek. Gerbong ceweknya paling ujung. Nah, gerbong masinis itu ada di depan, paling depan. PR banget kan gue ngubernya gitu, harus lari ke ujung. Akhirnya gue ngakalin. Begitu nyampe stasiun Kranji, gue jalan tuh nyicil dari dalam, ya kan, nyempil. Begitu udah deket stasiun Bekasi, turun langsung lari gue. Biarin deh nabrak-nabrak orang, bodo amat. Pokoknya jangan sampai lolos. Deh, gue samperin. Begitu nyampe gerbong masinis, udah gelap aja dong. Udah nggak tahu tuh masinisnya di mana. Ada tuh mas-mas satu pakai seragam juga kayak masinis punya. Cuma gue curiganya mungkin dia asistennya kali, bukan masinisnya. Gue nanya baik-baik, nggak langsung ngedamprat. Jadi drama dulu aja gitu kan, sandiwara boy. Mas, masinisnya mana ya? Nanya baik-baik gue, intonasi rendah ya kan. Walaupun tidak ada senyuman, muka gue nggak terlalu kenceng lah gitu, tapi agak datar. Terus si masnya jawab gini, nggak ngejawab dia. Dia cuman nunjukin ke arah pos petugas gitu deh, di luar peron. Udah turun, cuma ngangguk, nggak ngejawab. Terus gue giniin, yakin bukan masnya yang masinis? Dia nggak ngejawab juga, Bo, cuma ngegeleng doang. Masnya kenapa? Takut. Diem aja, nggak ngejawab, ngegeleng enggak, ngangguk enggak gitu. Kan tambah erosi jiwa ya, esmoni ya. Jiwa ini langsung membludak gitu emosinya, amarahnya. Udah kelar tuh, asisten atau siapalah gitu ya titelnya saat itu. Gue bilang gini, Mas tolong bilangin sama masinisnya ya, entah kalau masinisnya itu Mas sendiri atau temennya, tolong besok-besok bawa kereta yang bener. Mas itu bawa penumpang banyak, ratusan ya, bukan bawa kambing atau galon isi ulang. Banyak orang-orang tua, banyak anak kecil, orang hamil juga ada. Itu ngerem-ngerem sembarangan pada jatuh, Mas. Kalau keinjak-injak ada yang mati mau tanggung jawab. Udah. Emang terus dia pada akhirnya menjawab, enggak, dia tetap membisu, diam 1000 bahasa. Cuma ngangguk aja sekali. Gitu. Entah dia berusaha untuk bersikap elegan, atau dia ya terpukau dengan aura gue yang saat itu memang auran-auran banget. Aur-auran maksudnya. Dengan hati yang masih dongkol, ya udah gue ambil langkah 1000 menuju keluar stasiun. Masih kesel gue, Bet. Beneran. Besok pagi tuh gue lewat situ masih ngintip-ngintip gerbong masinis. Oke bebek semua, itu tadi cerita mengenai kisah seru orang-orang yang berantem di dalam KRL. Mohon maaf kalau misalnya ceritanya ada sedikit-sedikit kurang atau ya kurang banget gitu menurut bebek sekalian. Mohon dimaafkan ya karena adanya keterbatasan dari sumber informasi yang saya punya gitu ya. Mudah-mudahan nanti di vlog berikutnya ada cerita-cerita lainnya yang bisa lebih seru, bisa lebih mengena di hati bebek sekalian ya. Tapi kalau misalnya bebek suka dengan cerita yang barusan gue sampein, boleh dong klik like-nya, kemudian share, dan jangan lupa subscribe juga ya beb ya. Sampai jumpa lagi, dadah.